Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Hamid dari kelas Hukum Internasional A dengan NIM 191030425 akan mempresentasikan hasil resum saya tentang hukum laut internasional. Langsung saja, hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada di dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara, atau dalam kata lain laut lepas, baik dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Nah, sedangkan menurut Albert Wickers menjelaskan bahwa hukum laut internasional adalah sekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut tentang wilayah laut. Jadi jelas perkataan Albert Wickers ini bahwa segala peraturan yang berkaitan tentang wilayah laut itu adalah hukum laut internasional. Nah, kemudian ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1958 yang berkaitan dengan hukum kelautan internasional. Yang pertama adalah ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958. Yang pertama adalah Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone. Artinya, konvensi mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Itu ketentuan pertama yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa. Nah, kemudian ketentuan kedua ialah Convention on the High Seas, artinya konvensi mengenai laut lepas. Nah, kemudian yang ketiga mengenai Convention on Fishing and Conservation on the Living Resource of the High Seas, atau konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas. Kemudian ketentuan keempat yakni Convention on the Continental Shelf, artinya konvensi mengenai landasan kontinen. Nah, lanjut mengenai laut lepas. Laut lepas sendiri adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hakikatnya, laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan damai dan tidak ada satu negara pun yang berwenang menerapkan kedaulatan di atas wilayah laut lepas. Prinsipnya, setiap negara memiliki kebebasan di laut lepas yang mencakup kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan berdasarkan hukum internasional, kebebasan untuk menangkap ikan berdasarkan hukum internasional, dan kebebasan untuk melakukan riset ilmiah berdasarkan hukum internasional. Ras nulis bahwa laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Res kuminus bahwa laut lepas adalah milik bersama, karena itu negara-negara bebas menggunakannya sebagai bagian dari domain publik internasional. Sifat kegunaan laut dapat digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional. Itu mengenai laut lepas, jadi saya pikir sudah jelas. Kemudian laut teritorial. Laut teritorial adalah bagian yang paling dekat dengan pantai, yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan negara pantai. Lebar laut wilayah teritorial diukur sepanjang 12 mil dari garis air terendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut. Prinsipnya, kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara di atas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya. Laut wilayah di sini maksudnya adalah laut teritorial ya. Kemudian doktrin hak milik. Laut merupakan bagian integral dari wilayah negara. Negara pantai memiliki kekuasaan penuh atau domain penuh yang dapat berakibat dapat ditutup dan dibukanya laut wilayah atas kehendak negara yang bersangkutan. Dapat melarang masuknya kapal-kapal asing dan monopoli negara untuk pelayaran dan penangkapan ikan. Doktrin hak kedaulatan, negara pantai tidak mempunyai dominium tetapi hanya merupakan imperium. Praktik internasional berorientasi pada praktik ini. Kemudian zona tambahan. Nah, zona tambahan merupakan zona transisi antara laut lepas dan laut teritori. Jadi
di sela-selanya laut lepas dan laut teritorial atau laut wilayah. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut wilayah teritorial diukur. Jadi, zona tambahan ini adalah zona transisi di antara kedua zona laut lepas dan zona laut teritorial suatu negara. Nah, kemudian zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif ini lebarnya 200 mil dari garis pangkal, lebar laut teritorial sama dengan 12 mil, maka sebenarnya lebar dari zona ekonomi eksklusif ialah hanya 184 mil. Hak berdaulat atas negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Landasan kontinen. Adapun landasan kontinen, lebar landasan kontinen akan membentang sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Prinsipnya, kewenangan negara pantai pada zona ini sebagaimana pada zona ekonomi eksklusif. Nah, kemudian kewenangan negara Indonesia atas wilayah laut teritorial. Nah, ada beberapa kewenangan negara Indonesia atas wilayah laut teritorial. Yang pertama, yakni mengelola semua sumber daya alam seperti ikan, deposit mineral, dan minyak serta gas bumi yang berada di laut teritorial. Kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga keselamatan navigasi laut di wilayah laut teritorial, namun kapal negara lain berhak untuk lewat dengan prinsip innocent passage atau hak lintas damai. Kemudian yang ketiga, melakukan konservasi keanekaragaman hayati di laut teritorial, melakukan penelitian dan survei pada laut dan wilayah dasar laut. Kemudian yang kelima, mencegah pelanggaran kedaulatan seperti penyelundupan dan imigrasi tanpa izin. Kemudian yang terakhir ialah menyusun peraturan perundangan yang berlaku pada laut teritorial ini. Nah, sebagai tambahan, bahwa pada negara-negara kepulauan seperti Indonesia, laut teritorial ini ditambah dengan semua perairan yang terletak di antara pulau-pulau Indonesia atau terletak di antara pulau-pulau di negara kepulauan selain negara Indonesia, seperti itu maksudnya. Hal ini merupakan hasil, kalau di Indonesia, hal ini merupakan hasil dari deklarasi Juanda. Dalam laut teritorial, suatu negara memiliki hak sebagaimana disebutkan di atas atau yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Kemudian hak ini lebih luas daripada hak pada zona ekonomi eksklusif yang membentang hingga 200 mil laut dari pesisir. Pada zona ekonomi eksklusif, suatu negara hanya memiliki hak ekonomi dan mengelola sumber daya saja, sementara hak kedaulatan lain tidak terdapat di zona ekonomi eksklusif. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahul musta'an, wa alaihi tikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.